Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan Kelana Malam Explore ZPT Sentral. Salam sejahtera, salam bahagia untuk ZPTers di seluruh jagat raya, terkhusus untuk ZPT anak cabang Tobelo. Salam bahagia, rindu buat jenengan-jenengan semua. Malam ini kita berada di bantaran Bengawan Solo, sekitar 4-5 km arah barat kampung JSM atau MSM. Kita di kampung CTN dalam rangka ngeji nyali, dalam rangka mengasah keberanian kita untuk selalu mengikis la khaufun alaihim wala hum yahzanun, untuk semakin masuk di la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana, dalam rel lillah ta'ala, untuk benar-benar wahidul qahar, never quit. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita belum pernah ke sini. Jadi semoga malam ini kita mendapatkan pengalaman-pengalaman batin, pengalaman-pengalaman gaib yang lain daripada yang lain. Semoga Allah memberkati, melimpahkan keselamatan, saling mendoakan, tetap semangat, tetap berjuang, jangan sampai patah arang, apalagi patah hati. Bismillah. Oke, monggo. Siap. Buruk dong, gurih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Malam ini kita meneruskan uji nyali kita yang kesekian kali. Spesial terima kasih kami ucapkan kepada sahabat saya, Bapak Dwi Puji Raharjo, Eskom, Pak Sekdes Cendini, yang telah memberikan izin kepada kami untuk untuk uji nyali di tempat ini. Alhamdulillah beliau dengan senang hati mengizinkan kami untuk beruji nyali di sini. Itu jambah tambahan saya, monggo lanjutkan. Bismillah. Udah selamat, mulai selamat selamat. yen wangi ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Salam ZPT Zuli Paculane Tepro. aturan Tambah. Di titik lokasi pertama kami tinggalkan dua peserta uji nyali, Mbak Krawo berpasangan dengan Kak Uli. Mbak Krawo dengan Daong. Kami biarkan mereka di sini sampai batas waktu yang nanti kita sepakati. Oke, lanjut. Sementara saya masih berjalan sama Sinduk Vita. Mudah-mudahan kami mendapatkan penampakan. Kita berada menuju ke lokasi yang kedua. Coba kita sana dulu. Mana? Saman tunjukkan ya, saman arahnya, feelnya kemana? Oke. Pojok ya. Assalamualaikum ya jin. Barangkali
panjenengan pengen menampakkan diri untuk nampil di kamera, kami persilahkan. Kami di sini hanya sebatas uji nyali, mengikis ketakutan kami dalam rangka lillahil wahidil qahar. Tidak bermaksud apapun selain itu. Kami juga tidak akan membenci kalian. Jadi seharusnya harus sama pula kalian juga tidak membenci kami. Kenapa sama nggak ikut masuk? Merinding gulanya wis langsung. Saya di sini merinding tadi. Nggih. Bener, ya. Masuk sini juga merinding. Kami masuk di area sini sempat merinding juga. Oh di sini ya. Pulang lagi. Semak-semaknya memang nggak terawat. Sini aja. Apa ini? Kenapa? Kawannya? Tuh, mencari. Cincali apa? Nggak tahu. Ke sepatu tadi. Cetok. Tim dilempar dari arah semak-semak. Kami dilempar. Nggih. Nggih. Ternyata dari lokasi peserta yang kedua melihat di sini ada semacam sinar merah. Allah, Apa? Allah. Oh, tikus ternyata. Ah, tikus. Tikus. Tapi pergerakannya aneh sih. Dari dalam semak itu kayak keras, cuman dia munculnya tikus. Nggak tahu juga. Coba kita mendekat. Selamat dini hari, wahai ahli jin. Barangkali Anda berkenan menampakkan diri di kamera atau di beberapa titik sebaran lokasi peserta uji nyali. Boleh Anda memperkenalkan diri, cuman jangan menyakiti. Dilempar apa sih tadi? Nggak tahu. Kayak terkecil mungkin sini tadi. Sepatu. Dengan cetok. Baru beberapa saat kami udah dilempar. Oke, tanda awal ini malam yang baik. Oke. Ragu untuk berjalan dengan saya? Jalan? Ragu nggak? Nggak. Nggak, ayo jalan. Oke. Kami bakar dupa. Posisi kita sedang jalan explore. Sangat terlihat sekali pekatnya malam ditambah ditambah ada kabut malam ini. Sayup-sayup saya mendengar. Saya masuk di sini, bulu kuduk saya merinding. Bukan sekolah nih. Oke. Ini gerbang sekolahan. Semacam lorong, pemirsa. Ada jalan setapak. Kita coba masuk. Kita stekan kamera dulu.
Suasana benar-benar mencekam, tidak ada orang di sini, saya sendirian. Tidak ada orang di belakang saya. Ya Peters, kami sedang berada di uji nyali yang lumayan seram. Allah, ketakutan kami terhadap makhluk. Saya sendirian di Peters. Supaya lebih relax, saya sebar dulu. Dinyali sendiri bos, serem begini. Terbarongan Pak De. Iya, saya masuk ke dalam. Udah gedang itu dah. Di pring-pring. Lone tani tanggul. Sa idule tanggul ini. Angin tora. Asap dupa masih mengalun di situ. Tentunya kami akan mengkomunikasikan apapun yang terjadi di sekitar saya. Apabila ada penampakan, ada suara ataupun ada semacamnya, kami akan tetap sampaikan apa adanya. Sementara kami bagi 3 tim. Tim pertama tadi yang ada di bawah pohon besar tadi, yang tim kedua di bawah pohon randu, terus kemudian yang ketiga saya sendirian. Lampu SOS dengan mana? Enten apa, Bah? Posisinya jangan terus. Buatan ngarah ketinggal, soalnya kulo di tebe dan pilingan pohon bambu, Mbah. Kulo ten barungan, dalam barungan. Kan sebelah kanan pulau nih gitu. Enggak lumayan jauh, mungkin ada sekitar 200 meter kayak dengan jenengan. Bismillah aja, Mbak. Kita sama-sama takut di sini, kita sama-sama berjuang untuk menghilangkan ketakutan diri. Di antara kami memang masih belum benar-benar lepas dari yang namanya takut, Peters. Tapi percayalah. Coba ulangi. Ulangi, Mbah. Tolong ulangi, Mbah. Senternya jenengan nggak kelihatan dari sini.
nggak ketinggal. Di atas saya ada angin menerpa pohon bambu. Saya nggak tahu apakah hanya di lokasi saya saja atau memang seluruhnya yang normal atau angin sihir, saya nggak tahu. Saya lanjutkan yang tadi, dari teman-teman kami belum ada yang lepas dari yang namanya takut. Tapi kami tetap berusaha untuk bagaimana agar rasa takut ini mulai berkurang dan hingga akhirnya benar-benar tidak ada ketakutan dalam diri kami. Karena yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kami dibimbing ke arahnya, ke jalan yang lurus. Pun memang medannya memang harus begini. Kami memang benar-benar harus melawan ketakutan kami melalui media yang namanya uji nyali. Perihal dupa, pada budaya kami, budaya Jawa, memang dupa seringnya dikaitkan dengan hal-hal spiritual seperti pemanggilan atau apapun itu. Tapi kami mencoba apakah benar demikian adanya ketika orang bakar dupa kemudian lebih cepat untuk didatangi para jin dan sejenisnya. Sejujurnya kami tidak nyaman menyampaikan apapun di sini ya, karena memang kami berada di posisi yang memang sendiri dan mencekam. Jadi mungkin agak terputus-putus untuk apa yang kami sampaikan di sini. Satu batang habis, saya akan keluar dari lokasi ini untuk mencari lokasi yang lain yang kira-kira akan lebih seram lagi. Bagi pemirsa Zepeters, kami tidak menyarankan Anda untuk melakukannya di rumah jika tanpa persiapan yang matang dan tanpa tujuan yang penting. Anginnya datang lagi. Sahabat Jepeters, bagi kami konten tidak terlalu penting. Kami juga tidak mencari sensasi dalam hal ini. Kami benar-benar ingin melampaui atau melalui fase ini, fase di mana mengikis ketakutan diri dalam rangka semakin dekat kepadanya.
Tentu apa yang kita lakukan dalam uji nyali ini sangatlah beresiko. Jadi sekali lagi saya himbau untuk teman-teman sahabat Zapeters, jangan lakukan ini tanpa. Ya, gimana Mbah? Ada kalau jenengan mau ke sini. Oke, saya tunggu. Melintas saja terus, ngetan ya. Tadi tim 1 bergerak menuju ke timur. Katanya terlalu sepi, nggak ada tantangan. Mudah-mudahan di tempat yang baru nanti teman-teman mendapati penampakan itu. Barusan di atas saya ada yang seperti memukul pohon bambu 2 kali. Saya melihat ada semacam ini, bola mata yang bersinar. Hilang. Menghilang sekarang. Kurang lebih jarak 20 meter itu sudah bengawan. Di sini bukan hanya rimbun daun bambu, tapi juga ada beberapa bambu pohon besar. Saya mencoba terus masuk ke dalam. Yang kira-kira jarak 10 meter dari Bengawan, Solo. Ada teman-teman datang. Halo guys, mana kalian guys? Ya teman-teman udah datang, kami juga akan cari tempat baru. Oke. Lumayan kan secara aku. Oke, lumayan benar. Zapeters, kami atau saya ditemani dengan sahabat RG. Halo AKR. Beruji nyali. Ini suasananya lebih mencekam. Gimana Mbak testimoninya? Tadi waktu dekat di kuburan sana ada suara kek-kek. Kayaknya sih udah nunggu, cuman kata Pak Sek disuruh nunggu buat explore lain hari. Jadi sementara kita ini agak ini beda ya, Ke arah barat. arah bukan barat iki ya, iki ke selatan ya. Kan bengkong ini tuh. Berarti kalau ini ke timur, ke arah Bengawan. Nah, kalau sana timur, sana barat. Kalau Gasem kan sana selatan, sana utara. Balik. Jadi emang di sini lumayan tekanan energinya, dan tadi di waktu Pak Sek sendirian aku melihat ada orbs saya 2 kali. Katanya kalau orbs itu ada aktivitas para astronot, dan emang serem sini, serius.
Oke. Ini rumpun bambu. Lumayan Pak ya sini ya. Wah, Oke Mbah. Oke, saya coba masuk dulu bentar. Oke. Mbah, ternyata di sini banyak kuburan, Mbah. emang kuburan ini, Pak. Beneran. Nih saya menemukan nisan. Nah, ada beberapa nisan, sahabat. Nih. Nah. Ini nisan. Ternyata ini kuburan. Wow. Pantesan agak serem. Ini nisan juga, ini nisan lama sekali nih. Selamat dini hari, wahai jin penunggu barongan. Bukan ya? Oke, kami mencoba. Duduk. Coba kami pasang senter di sini. Ya, mengarah pada makam apa nih? Ya, makam. Kita senter. Lalu saya akan ngopi sebentar. Oke, mudah-mudahan ada penampakan. Bismillah. Berarti rame ada nih makam. Tidak sadar.
dilaksanakan. Kita ini di love ya kakak. Oke, kami datang. Mbak Kunti, tawa dong. Mbak Kunti, ketawa dong. Masa nggak bahagia? Coba kita kesini. Jangan nangis. Kalau nangis, tandanya kau sedang bersedih. Tawa aja agar kau terlihat bahagia, meskipun pura-pura. Kayaknya di sini lumayan deh. Saya mencium bau busuk di sini. Ada sepasang burung sedang berduaan. Yeah. Burung perkutut. Saya mencoba masuk lebih ke dalam. Saya mencium bau busuk, bau yang sama. Langsung aja lah pengalaman malam ini. Tadi pas saya tadi di lokasi pertama di pagi, saya bersama Bakra itu awalnya ya sepi, terus tiba-tiba ada bunyi kok dari belakang ya, seketika langsung kita berbalik arah menghadap yang bunyi itu tadi. Tiba-tiba tidak ada bunyi lagi. Terus pindah lokasi 2. Ngerti ya. Pindah Lali lokasi tenan, 2, banyak pergerakan. Langsung luru enak. Yang sering itu angin lokal. Terus banyak yang seriwat-seriwat di depan. Di lokasi 2 itu saya dengan Vita sama Mbak Mukayati. Lah yang disenggol itu Vita. Dijawil lah. Kalau saya melihat asap di depan, tak kira itu Mbak Krauk sama Edi yang merokok. Ternyata nggak ada yang merokok. Kita pun juga melihat. Kalau itu sih dari saya. Oke. Oke, baik. Oke, pengalaman malam ini Zepeters. Setelah kami bagi tim beberapa titik, kemudian saya mencoba menyebar sendiri dan masuk di jalan setapak. Di situ ada rumpun pohon bambu, di sebelah kanannya ada pohon jati. Saya mencoba beruji nyali di situ dengan memasang kamera, kemudian senter juga saya pasang, kemudian saya berdiam diri di situ. Setelah beberapa lama saya merasakan ada angin yang datang dari atas, angin lumayan kencang. Terus ini daun-daun bambunya kemerosak ya. Nah, setelah itu ada yang pukul pohon bambunya juga 2 kali. Setelah itu saya mencoba masuk ke dalam dan memeriksa apakah ada penampakan.
Ternyata setelah Mbak Krawu datang dan saya lebih masuk ke dalam, ternyata di situ ada kuburan. Yang saya temukan 2 kuburan di situ. Warga setempat itu kuburan lama. Kuburan lama ya. Iya. Kuburan lama yang konon katanya tuh lebih seram dari kuburan yang baru ya. Tadi di lokasi saya, di atasnya pohon bambu itu Bu Hajah Muriati melihat ada bola api yang terbang. Nanti nggak tahu, nanti beliau yang menceritakan. Saya kira itu pengalaman saya. Terima kasih. Dilanjut Bu. Untuk explore malam ini saya berada di 3 tempat. Yang pertama di tempat yang pertama tadi sempat melihat ada cahaya merah kecil di pohon pisang, sekitar pohon pisang. Terus setelah itu nggak ada pergerakan apa-apa, terus pindah ke lokasi yang kedua di bawah pohon randu. Itu pohon randu itu seperti digoyang, kemeresek, dan air bekas hujan itu jatuh semua tadi. Cuman sekali itu saja, setelah itu sepi lagi dan pindah lagi ke lokasi yang ketiga itu yang lumayan banyak pergerakan. Mulai dari pohon yang terkena angin lokal. Kemudian ada pergerakan hitam-hitam tadi, terus dari belakang itu dari rumpun pisang banyak kemereset, cetok-cetok, sempat dilempari di samping tadi. Itu saja yang saya dapatkan untuk malam ini. Untuk explore malam ini saya di 2 lokasi. Yang pertama itu explore sambil jalan sama AID. Keluar sama Ayah Edi jalan, terus jadi itu baru mendekati tempat itu sudah dilempari. Setelah itu pindah ke lokasi yang pertama. Lokasi pertama di randu-randu itu hampir sama kayak ibu tadi, di rock pohonnya jadi air jatuhan. Terus pindah ke lokasi kedua itu yang Gusti ternyata ngengek saudara. Ya berabas dukun ngengekan cawi Mbak. Gusti Membuang energi negatif. energi. Oke, baik. Orang masalah kenapa? La ilaha. Penyebar gas. Gasnya tanol. terus di lokasi kedua itu tadi yang lumayan masif, banyak kelihatan yang lewat bayangan hitam lewat serut-serut di beberapa lokasi. Terus itu di belakang itu ada suara gedebuk. Setelah itu saya kayak dijawil 2 kali, habis itu saya pindah tempat. Terus ada angin lokal juga. Terus sempat tiba-tiba merinding seluruh badan. Untuk takutnya masih ada, masih hilang muncul, tapi sudah lumayan berkurang. Itu dari saya. Pengalaman saya malam ini lumayan. Bakrawu. Antem dulu. Dagang kerupuk lumayan. Kok tadi lihat Ya lanjut. bola api, nggak tahu kok tiba-tiba lihat terus merinding. Lalu ada angin Itu bola apinya kencang. pas lokasi saya uji nyali tuh. Iya, di atasnya. Ukurannya gitu. Ukurannya durek loh, Ukuran Enggak, dulu. maksudnya sabar ya. besar. Langsung peyur hilang. Sak tampah. Mangga. Oh, Besaran. sak bojok. Udah gitu aja kok. Iya. Rame. Saya
Gusti kok cai ngene iki lho, serem guys. Tempat serem masih bisa ketawa. Iki marai seneng-seneng aja. Wong to beli kak lagi. Terus apa ndek iso ngono? Ora ngara iso. Ya, untuk malam ini kembali mendatangi tempat gelap dan kembali bergelut dengan rasa takut. Jadi mencoba mengurai kaitannya munculnya rasa takut dengan kegelapan. Jadi dari banyak rangkaian perjalanan pada malam hari ini, ternyata ketakutannya lebih didominasi dari pikiran dan imajinasi yang terlalu liar. Jangan-jangan di sana, jangan-jangan di sana. Ternyata tidak ada apa-apa. Jadi untuk interaksi-interaksi dari pihak sebelah, atau ini hanya asumsi saya, itu tadi lihat cahaya merah bentar di barongan yang sebelah sini, terus entah itu tikus atau apa. Tadi di arah barongan juga ada kayak benda jatuh, terus di arah sekolahan juga ada benda jatuh beberapa kali. Terus ya memang hewan malam, jadi banyak burung daresnya berkeliaran. Jadi untuk malam ini seperti itu. Jadi untuk ketakutannya munculnya ternyata gara-gara gelap. Kalau terang tidak takut. Butuh henok. Petro makan Henok. Ya, terima kasih. Saya berada di tiga tempat. Pertama dengan rambut kriwil tadi di pinggir Bengawan, di bawah pohon mangga, terus ada rimbunan pisang sama adero. Kita santai menghadap ke Bengawan. Terus jarak berapa waktu ada suara kok enggak, suaranya lebih berat. Kalau kodok mesti kodok kongkang gitu, tapi tak lihat nggak ada kodoknya. Itu mungkin yang dinamakan SK itu, siluman khatak gitu. Jadi kita spontan. Berarti SKK, siluman kodok kongkang. Ini serius. Jadi spontanitas saya sama RK tadi menghadap ke arah suara dan berhenti seketika. Nah, kalau suara kodok kan biasanya agak ringan, agak kecil. Itu yang di tempat pertama. Terus agak berapa lama semakin mendit nggak ada tekanan energi. Mendit rada sing. Semakin kalis energinya. Terus kita cari tempat lagi. Kan takut, Mbak. Takutnya enggak lah. Berdua masalahnya. Kalau sendiri mungkin beda. Nah, ini problem juga buat kita ketika berdua ada temennya masih berani, dan ketika sendirian masih ogel-ogel, itu artinya belum akad itu, tapi masih jamak. Terus tempat kedua di tempat ekspornya Pak Sek. Nah, di situ baru saya merasakan tekanan energinya lumayan. Dan tadi udah dikatakan Pak Sek, ternyata di situ kuburan, dan saya nggak sadar. Baru ketika duduk terus center kita arahkan ke arah mana itu, arah utara kalau nggak salah, ya arah utara. Di bawah rimbunan bambu banyak sekali nisan-nisan, dan benar di situ lumayan. Bukan perasaan takut atau sok berani di sini, istilahnya kita los saja lah. Bukan takut, bukan kita yang menghilangkan, Allah sendiri yang menghilangkan. Bukan
Kita cuman masuk di dalam prosesnya saja. Jikalau ada semangat atau berani, ya datangnya dari Allah. Ketika gendoya juga Allah juga yang bikin gendoya. Jadi benar sekali, ZPT tidak ada sok berani, sok bernyali, apalagi jumawa dengan celana malamnya, dengan eksplornya. Dan seandainya ada penampakan, kami garis bawahi lagi, murni dari mereka yang nampak, tidak ada ritual khusus apapun. Terus di tempat ketiga ya angin lah, ada angin lokal. Terus yang ngelihat malah teman-teman kayak RK, kayak Devita yang ngeliat sama Adinda. Melihat pergerakan mereka, saya pribadi asik dengan diri sendiri. Ya cukup sampai sini dulu pengalaman kami. Kata-kata hari ini, jangan pernah merasa takut, karena takut hanya di perasaan saja. Takutlah hanya ketika kita nyalai Gusti Allah. Itu yang paling urgen dan krusial. Tetap kita masuk dalam la haula wala quwata illa billah. Sangat fundamental. Monggo Pak Jack, kalau mau lanjut atau closing statement. Nah, closing Jack. Tambahi kata-kata hari ini apa ya? Monggo Edukasi lah. Ini kita. untuk Ponenten. Punenten. Oke, edukasi. Tambahannya apa ya? Ini nih loh. Iku ya, apa terima kasih. Nanti saya Ini sambung dia. Terkait masalah takut yang sudah disampaikan tadi oleh Adinda Farid, antara takut dan gelap. Iya. Kok lucu. Tadi juga saya sampaikan bahwa teman-teman yang sedang beruji nyali ini belumlah sepenuhnya hilang rasa takutnya. Namun di sini kami beruji nyali ini dalam rangka mengikis ketakutan itu. Apakah masih ada rasa takut? Masih, tentu saja masih ada. Lah, dalam rangka menghilangkan itu, kami beruji nyali ini. Tidak ada rasa sok-sokan, Mbak ya. Kami tetap berupaya. Tidak ada pamer di sini. Kita cuma saling tukar pengalaman. Ya, memang yang harus kita lalui pada fase ini adalah melawan rasa takut itu. Rasa takut datangnya bisa dari pikiran sendiri, bisa dari suasana yang mencekam, bisa jadi di kondisi yang memang sebetulnya kita belum pernah mengalaminya. Seperti di kegelapan malam sendiri ini kan jarang orang berani untuk keluar. Tak kira apa tadi Pak, putih-putih terbang, ternyata masak. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada sahabat saya, khususnya Bapak Dwi Raharjo, Sekdes Centini, dan segenap pemerintah Desa Centini yang mengizinkan kami untuk beruji nyali di sini. Insya Allah kami tetap akan menjaga kelestarian ekosistem yang ada di sini. Kami tidak merusak di sini. Kami hanya numpang uji nyali saja. Jangan dari saya. Dodot. Terima kasih. Monggo Mbak, closing aja. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap berproses. Ittaqillah haitsu ma kunta. Tetap bertakwa, tetap beriman, tetap berallah, dan Allah saja. Alhamdulillah. Yen wani ojo wedi, yen wedi ojo wani. Salam ZPT Zuli Paculane Tepro. Pemain nyenut. Hancur.